Menawi dosa maksiat punika antarane hamba kalian Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kaitannya sama anak cucu Adam. Ini artinya Imam Nawawi mau merinci. Dosa niku enten kalih secara objeknya. Kalau dia maksiat, itu dia mendolimi Allah, ya. Itu dosa berkaitan dengan Allah. Ya. Tapi ada juga dosa yang itu berkaitan dengan sesama hamba. Ya. Lebih berat mana? Ya, secara kadar dosanya ya tentu lebih berat kepada Allah. Tapi dalam perkara pemaafan niku lebih gampang kali Allah. Karena Allah Maha Pemaaf. Nggih. Tapi kalau manusia nggih, niku nek jenengan misal jangankan kok dikampleng nggih. Cuma sekedar lesan nggih. Ketika jenengan rapat RW, rapat RT pertemuan gontok-gontokan saling nopo engkel-engkelan ide. Terus jenengan menjelek-jelekan, suaranya tinggi, dan dia kalah, dipermalukan. Niku jenengan minta maaf durung karuan, begitu dimaafkan. Itu maksudnya. Jadi sulit. Nah kita kembali kepada hak Allah niku wau. Lah enten syarate tobat niku. Yang pertama dia berlepas diri dari maksiat. Berlepas diri. Berlepas diri niku maksudipun ya tidak melakukannya lagi. Kalau itu perkara yang sifatnya haram. Tapi ada maksiat yang sifatnya niku meninggalkan kewajiban. Misal pangapunten sangat menunda-nunda sholat. Kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i ya ninggalke sholat yang dermawan, ora sholat. Kalau pakai mazhabnya Imam Hambali ngeri nek wong ora sholat niku. Langsung murtad. Nggih, kalau Imam Hambali orang tidak sholat murtad. Ya. Tapi Imam Syafi'i selama masih meyakini itu wajib atau karena malas, ya dia dosa besar, fasik orangnya. Apalagi kalau orang ora sholat belas, enten, kathah Pak. Coba jenengan ndamel niku lho. Nek enten sing jika S1 atau PS2 nggih penelitian ngoten. Jadi wong Indonesia niku wis rasa Indonesia gawe sak mojo lapan wae. Sing duwe KTP Islam sing ra salat pinten. Terus enek sing salat tapi dereng 5 waktu niku pinten? Loro. Nomor 3, Islam tapi iso maca Quran ora. Niku mengke nek diteliti kemungkinan itu nanti akan membuat napa? Kita menyeringatkan dahi apa? Yalah angel ya. Pokoke dahine heran ngoten lho nggih. Mengernyitkan dahi. Nggih. Nggih ngoten nggih maksudnya. Heran, gumun. Enten ta wong Islam nggih enten, faktanya seperti itu. Tapi sebenarnya itu bukan masalah apakah kita harus mencemoohnya ndak. Nggih. Bukan masalah ini apakah harus dicemooh ndak. Tapi kita mencoba mengajak, mengedukasi. Tidak boleh kita mencemooh, ngelek-ngelek orang-orang itu tidak boleh. Ya. Tapi lebih kita mengajak. Okay. Jadi kalau kaitannya dosa itu berkaitan dengan meninggalkan kewajiban, maka berlepas dirinya dengan cara apa? Melakukan kewajiban. Monggo sing salate ijik sering. Niki termasuk kula piyambak nggih. Kalau jujur ngene, masalah sholat ijik sering Mas Bu. Ini astagfirullahaladzim. Ya kita mengajak masing-masing. Jadi harus, ya kecuali kalau kerjanya dia pas kerja terus itu kerjanya darurat ya. Misal dia petugas IGD atau petugas ruang operasi itu nanti beda regulasi gitu nanti. Kalau jenengan kerja nggone dhewe istilahnya garap-garap kerjaane dhewe, bose malahan terus sholatnya kok mboten saged tertib niku nggih. Nah itu masalah. Ingkang nomor kalih anyan dama ala fi'liha. Menyesal. Jadi harus ada penyesalan. Wong menyesal dari dosa niki sebab terbesar
ngendikane Ibnu Utsaimin. Jadi sebab terbesar orang itu bisa tobat niku kuncinya teng menyesal niki. Kalau orang itu bisa menyesali, misalnya kok aku wis 50 tahun rong iso ngaji. Wis aku tak belajar Iqra karo putuku misal. Ya itu merupakan istilahnya pendorongnya itu. Pendorongnya itu sing paling kuat. Lah ingkang nomor 3, an ya'zima an la ya'uda ilaiha abadan. Bertekad keras untuk tidak mengulanginya. Niki nggih berat. Soalnya dosa niku kadang nggih orang itu punya penghapusan, Pak. Jadi setan niku pun punya mapping. Si kae penghapusane kae, iki penghapusane kuwi. Jadi masing-masing orang itu beda-beda. Enten niku atau kita lebih pengerucutkan ya. Contohnya sing luwih rinci, sing luwih gampang, pejabat. Pejabat niku enten nggih. Disogok duit mboten doyan. Udeke sugih pisan. Tidak korupsi. Tapi ternyata penghapusannya babon. Indukan ya. Ternyata simpenannya bisa nggon-nggon. Simpenannya artis. Ya ada. Gak perlu sebut nama, gak perlu. Atau kosok maksud. Dia sama wanita itu bisa tahan. Bagus dia. Tapi ternyata kelemahannya nggih duit nah itu. Jadi macam-macam. Ada orang yang Masya Allah sergap pengajian. Tapi ngapunten, ternyata akhlaknya kurang dengan orang tuanya. Nah, itu setan tahu penghapusan inilah. Biasanya orang sing duwe penghapusan niki walaupun dia sudah berniat untuk tidak mengulanginya, faktanya nanti dia akan mengulanginya. Nah, seperti ini bagaimana wis rapopo? Nggih tobat, melih ngoten mawon. Ya, niku pentingnya lingkungan, Pak. Nanti kita akan melewati hadis ini. Mungkin insyaallah diwaos hadis. Nah, kalau tak baca nek terus jam 2 terus jam 4 esuk iku. Ada kaitannya dengan lingkungan. Orang kok duwe dosa model niki kok berulang terus kumatan lho. Jenenge tobat napa? Tobat sambel, nggih. Tobat tomat kapok lombok. 3 niku. Dihafalke, nggih. Jadi yang pertama berlepas diri, yang kedua menyesal, yang ketiga bertekad tidak mengulanginya. Ini termasuk definisi tobat nasuhanipun Umar bin Khattab. Ya, ketika ditanya tentang ayat taubatan nasuha, maksudnya dia menyesal dan tidak mengulangi dosa tersebut. Nah, nek kaitane kalih dosa niku kepada sesama anak cucu Adam ditambah 1. Ya, ditambah 1. Napa niku an yabro'a min haqqi sahibiha. Minta kehalalan dengan apa mengembalikan hak yang telah dirampas. Tidak cukup dia istighfar tidak mengulangi kalau haknya belum dikembalikan. Tahu nyolong sandale kancane. Sandale regane 500.000 kok. Gak cukup dia minta maaf sampai apa? Mengembalikan. Kecuali dia ridho tanpa mengembalikan. Ya, biasanya tapi barang berharga nggak mungkin membalik nih. Duwe utang. Sing jare ngetrane pinjem 100 niki lho nggih. Mengenai utang Pak niki kula miris sak niki kathah orang terjerat napa? Pinjol. Niku ngeri lho. Niki orang ngrasani tapi ya ngomong ngoten nggih. Wong jenengan ya ora ngerti wonge kan. Niku teng kantor ngeri lho Mas, disebutne IG-ne kerjane teng kene karyawan disebut nih. Dadi saya sak umane kula kerja teng rumah sakit. Niku sak rumah sakit ngerti. Ya. Ngeri jadi pinjol ini. Juga ya ngelek-ngelekan dhewe malah harga dirinya sendiri.
ya mudah untuk pinjamnya, tapi mengembalikannya susah karena apa? Bunganya ngeri, gitu, seperti itu. Nah, orang pinjam uang, terus dia tidak mengembalikannya padahal mampu. Ya tobatnya ya dengan minta kehalalannya dengan mengembalikan uang tadi. Nek kaitannya ini harta ya. Ini kata. Lah biasanya memang manusia niku sengketane masalah harta niku. Tahu engkel-engkelan, meh bacok-bacokan, meh pacul-paculan. Gara-gara napa? Batas tanah, batas sawah. Ya dia zalim. Ya tobatnya ya dikembalikan. Lah wis kadung setika dadi Pak Ispi carane nggih, apa dijoli dhuwit napa pripun? Napa dibalekne patoken. Ya enggak cukup istighfar, kok penak men. Itu adilnya Allah. Aturan Islam seperti itu. Kalau kaitannya dengan kehormatan berikut. Misal dia digibah. Ngerasani. Maka Sayyid Utsaimin tadi bagus pencontohannya. Nek sing dirasani niki ngerti, kan enek wong dirasani, asalnya kan gak ngerti, mergo dhek gak ngerti. Tapi kan mergo terus nyebar. Akhirnya dhek nggih mencari tahu. Sing nyebarke sapa to? Niki ngrasani lho nggih. Ngrasani niku ngomong sesuai fakta, niku ngrasani. Nek menuduh tanpa niku jenenge tuduhan palsu. Dan dua-duanya haram. Nek sing kesiji niki wau haram karena membicarakan kejelekan orang lain. Kalau yang dia dengar itu dia tidak ridho. Jadi jenengan kalau cerita ke orang lain, misal jenengan jagungan karo Bagong, jenengan ngrasani sing jenenge kukuh. Jenengan ngomong karo Bagong tentang kukuh, sing kira-kira kukuh iki gak seneng nek ngerti, itu udah masuk kategori ghibah. Yang disebutkan dalam ayat seperti apa? Memakan daging atau bangkai saudaranya. Sahabat pernah tanya, kalau yang dibicarakan memang apa adanya, ya itulah yang dikatakan ghibah. Tapi kalau ada niku mboten sesuai fakta, terus dituduhan, lah itu malah dosanya double niku. Membicarakan kejelekan plus niku apa? Dusta, ngeri. Niki biasanya terjadi pada orang yang bersengketa karena hasad. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang yang jahat. Terkadang sok nggih orang baik. Antar ustaz, antar pejabat, antar podo-podo ketua RT ini. Saling menjatuhkan. Padahal asalnya orang baik ini. Tapi karena hasad itu membuat buta mata. Nah, kalau sing dirasani kukuh niki ngerti. Jenengan kok ngarasani karo Bagong bahkan nggo majelis. Oh, ora tau Bagong ya Gareng ya Petruk ya Semar ya melu kabeh. Dalam keadaan kukuh ngerti ternyata. Maka jenengan wajib minta maaf kepada kukuh. Tapi beliau menjelaskan ngeten. Nek kukuh niki dereng ngerti nek sing ngrasani jenengan. Terus nek dikira-kira jenengan mengke nek jujur ngomong nek tau ngerasani ngelek-ngelek. Nggo kelurahan misalnya atau sak-RW pas arisan. Lah jenengan kira-kira nek cerita jujur mah dikuamplengi, jangan minta maaf dan jangan ngaku. Tapi ada syaratnya. Jenengan menyebarkan kebaikannya di majelis itu, dinetralke. Jadi citra orang sing jenengan rasane itu dinormalke. Di standar meneh plus apa? Di baik-baikan. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Sing susah kalau orangnya sudah mati. Saya menyebutkan juga, kalau orang yang sudah mati dan jenengan nggih lagi tobat, jenengan istighfar, memintakan ampun kepada orang tadi. Nah itu nanti apakah nanti diampuni? Ya belum tentu, tergantung nanti teng pundi teng akhirat, pengadilan teng akhirat. Sing pengadilan akhirat niku mboten enten arta.
Mboten enten ATM menghitung padang mahsyar atau di jembatan Sirat. Niku ndak ada. Jenengan sangune 2. Wong teng akhirat niku nggawa dompet, kalau bahasane dompet nderek nggawa tenan niku ustaz niku tenan orang akan dompet iki bahasa kiasan. Orang ke akhirat niku seumpama punya dompet 2. Napa niku? Dompet isinya amal soleh, yang kedua amal jelek. Kalau jenengan pernah punya kezaliman kepada orang lain, jenengan orang soleh, lah amal soleh niku jenengan apa? Di pek sinten? Orang yang pernah dizalimi. Niku nek sing dizalimi siji. Nek niku ternyata dia seorang presiden, bupati, camat, kelurahan sing didolimi niku ora mung siji loro. Ya silahkan dihitung berapa nanti yang akan diberikan pahalanya. Ketok ngentek niku mungkin. Ketok malah tombok niku mungkin. Nggih. Kalau nanti pun telas amal solehe, ngeri lho Pak. Jenengan pengajian. Naudzubillah ya ampun nggih. Kita pengajian pun contoh kita kok jenengan tok kula nggih. Kita pengajian, kita sudah menjadi istri yang soleh, menjadi suami yang kerja keras, banting tulang, meres keringet niku wow. Salate sregep teng masjid, posone Senin Kemis, tapi punya dolim, lisannya ringan, hati-hati. Niku mengke gogrok ganten. Dipek, ditransfer gone tiyang sing didolimi. Nek pun telas dosane wong sing didolimi niku ditransfer teng jenengan. Mekaten. Nggih. Gitu berkaitan dengan dosa kepada anak cucu Adam. Mila dosa yang lebih berat susah itu sing angel malah dosa kepada anak cucu Adam. Napa meleh orang itu punya hubungan yang kuat dengan kita. Misal sinten orang tua. Makanya dosa durhaka itu ngeri. Ya. Bahkan birrul walidain yang kosok wangsulit durhaka, hukukul walidain itu digandengkan dengan ayat napa? Tauhid. Ya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Digandengkan. Artinya haknya orang tua dengan haknya Allah itu dekat. Termasuk nanti urutan-urutan dosa. Ya. Misal yang pertama dosa syirik, kemudian disusul dengan apa? Hukukul walidain. Ya. Itu ada beberapa riwayatnya. Kemudian Imam Nawawi membawakan ayat. Okay. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Iki jam pinten Mas? Jenengan terang jam kok. Niki mulane jam pinten iki wau? 20 napa 19.40? Mangelikne lho nggih nek karek 5 menit mangelikne. Iki jam 9 kurang seprapat apa nek ketoke wis engko do lihat nggih wis setengah 9 tirah ngoten nggih. Kula tengerane pengajian niku kok. Iki aman iki jame cocok kok. Gak cocok. Kalau tengerane pengajian ku nek jamaah Isra betah iki anggere tolah-tolah iki jam. Iki model. Dikar ngelik tapi ya bahasa tubuh. Nek ra ngono harus sikil ngene wis mulai iki tanda-tanda wis ra konsen iku. Ya diterusne bahaya. Tapi nek enek sing ngantuk turu kula malah seneng. Dhek suwi malah seneng niku lha iso leren kok nggih. Leren untuk ganjaran, renek lho liyane pengajian niku. Nggih. Mila nek ngantuk nang begi mawon. Turu kok panggon pengajian. Sangu bantal nggih wangsal gitu. Tak kemuli sisan enggak gawe sarung gitu. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya. Ya, kalian semua maksudnya. Wahai orang-orang yang beriman. Niki sing disuruh orang beriman. Ya. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nek pengen menjadi orang yang beruntung nggih, memperbarui tobat kita setiap hari. Okay. Jadi Umar bin Khattab ketika beliau dimandikan, itu ada bekas hitam
di bawah matanya ini. Garis air mata. Karena beliau sering menangisi dosa-dosa. Nek ade malah untune lara, akan guyu, gitu. Akan guyu nih. Nek orang dulu itu banyak nangisnya. Ade nangisnya nek utang tok. Sering-sering membaca Al-Quran itu obatnya tinggal Al-Quran. Yang kedua, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Ya. Dan beristighfarlah, minta ampunlah maksudnya kepada Tuhan kalian, kemudian tobatlah. Niki perintah semua nggih, kalimat perintah dalam usul fikih menunjukkan wajib. Jadi lafaz perintah teng hadis. Nek kata perintah niku asal usule secara dasar standarnya niku wajib. Niki yang pertama. Bisa jadi sunnah kalau nanti ada dalil yang lain yang membuat itu jadi sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguh. Sing betul dibaleni. Maksudnya niku. Nek dibaleni ya tobat meneh. Ya, bismillah. Imam Syekh Utsaimin nambahkan syarat yang kelima. Tapi nggak usah dibaca. Ini masuk tengah hadis. Hadis. Sekarang masuk hadis. Nah uniknya kita Riyadhus Shalihin niku per bab nyebutnya ayat, nyebutnya hadis. Jadi jenengan nek dados nggih petugas khotib niku pun jenengan sangu Riyadhus Shalihin pun cekap niku. Ayat hadis pun rampung. Rasa dodo. Khotbah dodo yang selesai. Jadi jelas udah ada babnya. Hadis pertama saking bab tobat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min 70 marratin. Atau sab'ina marratan. Rawal Bukhari, riwayat Bukhari. Kalau kita beri judul bab lagi, subbab istighfar tadi diperintahkan. Lah sedina pira Pak Ustaz? Nah, kira-kira ngoten lho nek kula saya bawa alurnya. Ping pira? Lah niki jawaban. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ngendika, saya pernah mendengar Rasulullah SAW ngendika paring dawuh demi Allah, sinten sing ngendika Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sumpah. Nabi Muhammad niku nek mboten sumpah kira-kira ngapusi mboten Mas? Nek awake dhewe sumpah kira-kira iso ngapusi ora? Sumpah. Ya. Biasanya sumpah malah ngapusi. Bojone titen. Mungkin nek nganggo wuluh iki biasane ngapusi bapakku. Napa niku THR untuk 1 kali gaji sing dikekne separuh. Pinten Pak? Lah mbur separuh Dik. Konangan iki. Sing nyekel ATM-e sing lanang tapi mobil bengkenge sing wedok nek konangan transaksine nggih. Pun rasah ngapusi karo bojo nggih. Niku paling mboten aman niku. Ya nek saya rasa ngapusi. Lah Nabi itu bersumpah, wallahi demi Allah sesungguhnya saya ini Rasulullah okay, teman-teman istighfar maring Allah lan tobat dumateng Allah sedina kuwi luwih akeh sangka 70 ping. Jadi minimal 70 kali, 70 lebih. Teng hadisne se nggih. Ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi atamarratin. Nek Imam Bukhari wau ngriwayatne istighfar 70 luwih. Nggih 71 niku pun masuk luwih, nggih. Nek teng riwayat Muslim, wahai manusia, tobatlah kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya karena sesungguhnya aku Rasulullah itu taubat istighfar dalam sehari sebanyak 100 kali.
Nabi Muhammad niku tiyang sing paling kathah amalan ibadahnya. Niki pun kita sepakat gak enak sing ngengkel. Dan orang yang tidak melakukan dosa ya, maksum. Para nabi niku maksum. Ada yang mengatakan bisa melakukan dosa kecil. Ya, ada yang mengatakan maksum artinya maksum saking dosa besar. Nek dosa kecil melakukan. Tapi ini juga debat, perdebatan, perselisihan pendapat. Lah niko Pak Ustadz, Nabi Musa tahu mateni wong mau turunnya dosa besar. Dilihat dulu asbabnya. Kan iku nek enten tiyang gelut niku wong didolimi, ya. Wong arep mateni wong terus dibela kalian Nabi Musa. Ya, Nabi Musa nglawan. Lah Nabi Musa niku mergo jangankan orang, watu niku lho digecek kali tangane ajur kok. Enten to riwayat Nabi Musa niku dituduh kalih Bani Israel jare napa ciri. Dan saya ngapunten, kemaluannya itu ada cacat. Lah Allah niku nggih sayang menjaga nabinya. Pas napa niku? Pas mandi di sungai, lambine niku disampir kiteng watu. Lah, watu niki diperintahne Allah kan melayu. Watune melayu. Pak. Dikira disikil para kok intine mlayu dhewe ngoten nggih. Lah niku akhirnya kemaluannya ngapunten Nabi Musa akhirnya dilihat banyak orang, tapi itu sebagai apa? Bantahan kalau Nabi Musa mboten cacat. Watune kon mandek, mboten purun dicekel, digecek, ajur. Watu ageng niku. Nggih. Ya ora mungkin mau nyampirke klambi kok krikil kan watu cilik sakjane mboten. Watune gedhe. Lah makanya orang napa niki sing pernah di Mesir niku lho nggih. Niku dijuatos kalih Nabi Musa sekali pukul langsung mati. Di sini kalau saya ngajar tengah ilmi Ustadz Adi, Mas. Ustadz Adi Murwanto. Beliau ketika belajar di Libya itu pas menjelaskan tafsir ketika Nabi Musa itu memukul orang ini, yang dipukul itu di sini. Kamu diprakteknya nggih? Ini kita mau contoh gini. Tengah. Iki nek diantar diek jantungnya mandek, mati. Para ulama menjelaskan seperti itu. Di atas kene kadang mungkin diurip kene. Tapi yang mau dicontoh. Ini dijelaskan tadi Nabi Musa. Jadi ada alasannya. Nabi Ibrahim pernah berbohong. Loh, dilihat dulu sebabnya apa. Nabi Ibrahim itu istrinya cantik. Ketika lewat teng Raja Namrud, niku Raja Namrud terkenal kalau lihat ada sepasang suami istri, niku mesti sing wedok dipek bojone ayu, sing lanang dipateni. Nek ngerti konangan niku bojone dipateni. Lah ketika Nabi Ibrahim itu lewat, dicegat, ditanya, iki sapa? Ini saudari saya. Ya. Makanya Nabi Ibrahim diculki, bukan dibunuh. Ya. Tapi istrinya Nabi Ibrahim saya lupa ini sing Sarah napa sing sinten? Apa sing Hajar kula lali. Ya. Kan istrine loro. Ya. Dinten pinten Pak garwane? Setunggal kula nggih sami. Salingan mawon, gak ngantuk biasa nek ngono. Lah niku diculki. Gara-gara apa? Nabi Ibrahim ya jawab. Karena apa? Bilang apa? Saudari saya. Kamu siapanya? Ini saudari saya. Apakah itu dosa besar? Ya belum tentu. Karena para ulama menafsirkannya ini bukan bohong. Tapi jenenge tauriah. Ya. Diniatnya untuk mengelabui tapi bukan kategori ngapusi. Karena apa? Dia saudari seiman. Kedua, ini alasan apa? Karena apa? Ini terancam. Ya. Jadi banyak alasan. Sing akhirnya nanti kan itu mau ngapunten nggih, mau diperkosa sama Nabi Raja Namrud niku atau raja siapa itu. Kan pas ajeng dicedak ini terus malah lumpuh, enggak iso obah. Wah, aku tobat. Saya minta maaf, kamu tak lepas. Kamu berdoa sama Tuhanmu ben aku mari.
didoakan sembuh, lah pengen nyedain sampai 3 kali. Akhirnya wedi. Lagi ini bukan manusia orang ini. Lepaskan saja. Jadi seluruh nabi itu napa? Maksum. Nabi Muhammad apalagi. Tapi istighfarnya berapa? 100 kali, 70 kali. Maka kita sing ibadahi pas-pasan, kadang ya nek kelingan mawon. Ibadah sak kobre. Kerja sak matine. Ya bener sudah tinggal nih. Kita ya jujur seperti itu. Makanya kita koreksi. Cara membantahnya bagaimana? Cara bisa menghilangkan stigma ibadah sak kobre, kerja sak matine. Itu fakta. Banyak yang seperti orang seperti itu. Tapi ayo kita hilangkan stigma ini. Dengan moto apa? Bapak-bapak, wong urip kerja niku sebenarnya menunggu waktu sholat. Kita kerjanya selingan saja. Sing intine ki ikhtiar ngenteni sholat. Mana sing kerja teng Sabin gitu. Ngayahe arek adzan asar nggih larang sik. Kalau cedak masjid nggih sholat asar teng masjid. Kalau sawahnya jauh dari pemukiman ya dia sholat di situ. Ya, enggak apa-apa. Teng kantor juga. Kok rapat kok nerak waktu asar, laporane waktu liyane. Lah mulainya ya jam 5, jam 3 kurang 5. Seperti itu. Jadi ibadah apa ngapunten nggih, kita kerja itu cuma menanti waktu sholat. Kita tidur niki mengke menanti waktu sholat. Syukur-syukur sholat tahajud. Sholat subuh pun alhamdulillah. Mungkin jenengan berangkat kerja esuk niku menanti sholat duhur. Jenengan pulang kerja sambil sepeda motoran itu mungkin menanti sholat asar. Jenengan istirahat nonton TV nopo niku jenengan membantu istri di rumah ketika asar sambil menanti sholat maghrib. Bar maghrib napa nonton sinetron ya contohnya nonton sinetron ta. Ngajari anake sinau menanti waktu sholat isya nek wis isya sholat. Seperti itu indahnya aktivitas kita kalau orientasinya sholat. Makanya sholat itu didekek nih rukun Islam yang kedua. Karena orang setelah syahadat itu pembuktian kalau dia masuk Islam. Nek wis mlebu Islam secara qaul dia asyhadu, secara hati mantap, maka dibuktikannya dengan sholat. Makanya nanti ngendikan apa? Pembeda antara kekafiran dan keimanan itu ialah apa? Sholatnya. Meninggalkan sholatnya atau tidak. Dan amalan yang pertama kali dihisab, ditanya nanti ialah apa? Sholat. Ngerti nggih? Nah nek ae dhewe ibadah ngoten niku wau, dosane pirang-pirang ra iso diitung. Umpamane kon nulis nggo buku ngoten nggih sok mungkin sesasi dosa. Bukune mungkin ya entek pirang-pirang sak lusin mungkin nggih. Telas gitu nulis dosa kita. Maka sudah layak kita itu memperbanyak istighfar. Di hadis ini disebutkan 100 kali. Ini paling sedikit, artinya tidak ada batasan. Namun Bapak kalau jenengan ba'da salat tahajud sambil menanti napa? Adzan subuh jenengan datang dulu ke masjid sambil istighfar. 100 kali. Atau nek lampu merah jenengan naik sepeda motor istighfar. Istighfar. Ngoten nggih? Mengke enten istighfar sing paling bagus. Yang paling komplit napa? Namine Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi. Insyaallah Mas. Wah, di lain waktu nanti kita bahas nih Sayyidul Istighfar. Kalau dia membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kalau dia mati ya, dia mati masuk surga. Ya. Niki berapa kali istighfar? Masuk hadis berikutnya. Seperti apa kedudukan taubat? Supaya ini bisa memotivasi kita. Ben awake dhewe semangat, Pak.
jawaban tentang hadis berikutnya. An Abi Hamzah, saking Abi Hamzah namipun Anas bin Malik. Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu ngendika ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, Allahu afrahu bi taubati 'abdi min ahadikum saqata ala ba'iri wa qad adallahu fi ardin falat. Jadi kalau cerita ini secara jelas ini lengkap. Jadi Allah itu ya lebih senang taubat seorang hambanya. Jadi Allah lebih senang taubat dari seorang hambanya dibandingkan kasus ada seorang di antara kalian yang dia jatuh perbekalannya. Terjatuh dari tunggangannya, terus tunggangannya niku nggawa bekal. Lari. Nek sakniki jenengan nggawa mobil tinggal salat, mobil Pajero colong wong. Ya contohnya ngeten mawon ben iso pas ya, di jaran kaya gunung masjid jenengan. Nah, kemudian apa? Waqat adallahu fi ardin falat. Kemudian dia tersesat di padang gurun yang hampir mati. Tapi akhirnya dia bisa bertemu. Terus Nabi niku nggambarke ngeten. Enten tiyang jatuh. Terus ontone niku wau mlayu. Kemudian dia bersandarkan di bawah pohon. Lah orang ini hampir mati. Karena kehausan, kelaparan. Ketika dia hampir mati, tiba-tiba di depannya itu napa? Enten ontone niku wau. Langsung disaut bekangnya. Saking senengnya dia bilang apa? Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, aku iki Tuhanmu, kowe hambaku kleru. Jadi kleru ngucap. Ya Allah, saking senenge. Ya Allah senenge. Ya Allah, kowe iki hambaku, aku iki Tuhanmu. Kleru ngucap. Saking senenge. Jadi wong niku ada saking senenge kadang napa lesane keselip niku wong. Nah, orang yang hampir mati terus perbekalannya karena ada lagi dia enggak jadi mati itu seneng. Nah, Allah itu lebih seneng dari orang ini ketika melihat hambanya ada yang bertaubat. Makanya nek wong sing nunda-nunda taubat yaitu sayang. Sayang. Hadis punika ada dalil bahwasanya ucapan sing niku mboten diniatkan ya. Walaupun itu mengandung kekufuran ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena apa? Saking seneng niku wau. Yang kedua faedahnya ialah anjuran untuk bertobat. Yang ketiga dalil bahwasanya Allah memiliki sifat farah. Sifat fi'liyah ya. Allah senang, Allah bergembira ya. Seperti itu ya. Allah murka itu sifat namanya kita meyakininya ini namanya apa? Tauhid asma wa sifat ya. Allah punya sifat-sifat ya. Sifat basor, sifat sami ya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Lah mungkin sami kan manusia ya beda karena pendengaran, penglihatan Allah itu sempurna tanpa batas. Kalau manusia itu bicara dengan satu orang saja, ya udah, dia nggak bisa bicara dengan orang lain lagi. Tapi Allah bisa mendengar seluruh hambanya. Kalau ada hamba di sepertiga malam niku doa kabeh, Allah nggak mendengar. Di ijabah janten. Niku nggih. Pertanyaan berikutnya. Lah tobat iki enten kadaluarsane mboten? Karena orang itu umurnya semakin hari semakin bertambah. Niki Januari, ndek wingi bareten sing keplok-keplok, lonjak-lonjak nguripne dipasangin, nguripke kembang api. Tapi ini sudah hampir Februari. Engko nek tahun baru nih. Niki sedelok mengkas nggih Ramadan. Ketinggalan ketemu Ramadan mboten, Pak? Insya
Allah. Nek muni mesti kula mboten yakin. Nggih, sapa sing saged mesthekne. Tapi sing saged napa kita berdoa semoga kula penyasami saged kepanggih bulan Ramadan nggih. Nah, waktu itu begitu cepat. Kadang orang itu Mas mbok salat to Mas. Wong Islam yo masa ora salat. Masa nek Ramadan to. Ngoncone anake. Ya. Sik to. Sok ben nek wis wayahe. Ya. Mungkin dia nunggu mapan pekerjaane. Sing nom mungkin nunggu kuliahe ben rampung sik, rumasane bar lulus kuliah terus malih longgar ngoten nggih. Atau ngapunten sing pegawe ya ngenteni pensiun, engko tak haji tak gregep salat sisan. Ya itu kan angen-angen danten. Dan itu termasuk sesuatu yang buruk. Ya, namanya tulul amal. Pakai hamzah, tulul amal. Ya, panjang angan-angan. Panjang angan yang tercela. Enggak boleh ya. Jangan menunda-nunda kebaikan. Badiru bi amal. Ya. Bersegeralah kalian dalam beramal. Ya. Di masa-masa fitnah ini masa-masa fitnah. Ya. Yang kata Nabi, masa fitnah niku enten tiyang pagi hari niku muslim. Sore harinya kafir, mukmin. Sorenya kafir. Ada yang sorenya niku mukmin, pagi harinya sudah kafir. Begitu cepat orang itu berbolak-balik. Di hadis itu disebutkan tidak cuma naik turun iman, tapi metu, imannya hilang, murtad, jadi kafir. Jadi ngeri, saking ngerinya. Maka betapa banyak ya orang itu salah pergaulan, salah lingkungan, kemudian tidak mau sholat. Ketemu teman atau ketemu calon, tapi ngapunten ternyata buruk. Karena apa? Beda agama. Terus dia jadi ngapunten murtad. Ini seperti ini tidak cerita, omong kosong, tapi fakta ada. Nah, makanya waktu berjalan terus, umur kita nggak ada yang tahu. Dan pasti itu akan ada waktunya ajal. Nah, sampai kapan tobat? Nabi nyebutakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, Rasulullah paling dawuh, "Man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Rawi Muslim, hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang bertobat sebelum matahari itu terbit dari arah barat, kata saya, nanti ada suatu waktu matahari ini ku ganti setelan, yakni terbit dari arah barat, yaitu nanti apa? Hari kiamat. Itu tanda-tanda yang besar, tanda yang sangat jelas, yang dan belum terjadi. Nek pun matahari sudah terbit dari barat, tobat niku pun boten payu. Ya, barang siapa tobat sebelum itu, ya, sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima tobatnya. Hadis riwayat Muslim. Lah mengke enten hadis riwayat Tirmizi. Nggih. Sing Nabi ngendika ngeten. Innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum dikrongkongan. Jenengan tobat kok wis teng ICU wis pun niku astagfirullah pun mboten ditampa. Jadi malaikat maut niku pun di hadapannya itu sudah tidak berguna. Sama ketika Fir'aun niku mengejar Nabi Musa di laut yang dibelah menjadi 8 niku. Nah, ketika Nabi Musa sudah sampai di ujung seberang sana dan dikembalikan lautnya niku sudah hampir kembali lagi, ya. Napa sing disebut nih Firaun? Amantu bi Rabbi Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi napa tobatnya ditampa? Tidak. Bahkan Nabi Musa dan bala tentaranya niku di kemudian hari sampai hari kiamat akan diperlihatkan di alam barzahnya neraka. Pagi hari dan sore hari.
pagi hari dan sore itu maksudnya bahwa ora pagi karo sore tok, tapi sepanjang waktu. All time didepi neraka sampai dino kiamat. Jenengan lho didepi neraka gambaran disiksa video 10 detik niku lho, wedi kok. Wong disiksa mau dicukil motone misalnya itu ngeri kok. Apalagi setiap hari. Dan itu pasti akan terjadi kepada mereka. Itu ya disiksa di situ. Beda kalau orang mukmin, ketika mereka meninggal, ketika sudah ditinggalkan oleh orang yang takziah, ada 10 langkah terakhir orang yang berjalan untuk meninggalkannya, maka datanglah malaikat yang 2 yang warnanya biru begitu hitam, malaikat mungkar nakir. Nah ini mungkin sakit jawab pertanyaannya, maka nanti dia akan ditemani orang yang bagus, rupawan, yakni amal solehnya. Dan setiap sepanjang waktu dibukakan pintu-pintu surga. Makanya nggak masalah. Wong niku mati nggak masalah asalkan apa? Mboten disiksa mboten aman lho sebenarnya. Nggih. Lah kok piye bojone ben arek rabine wis ora urusan. Nggih. Lah panjenengan tangineh ngono bojone tirati wong. Ya dipesen ke saiki dhek nek sampe meninggal sik aja rabi, mbok menawa bojone gelem. Atau iseng-iseng teko sampe nek mati sik kuwi rabine ora dik. Ya jawabane ya nek sik non rabine to Mas. Itu bukan perkara yang wajib ya. Ya, untuk menaati perkara itu. Tapi seandainya dia tidak menikah lagi, niku mencontoh sinten sahabat Abu Darda sama Mudarda. Abu Darda pesan sama istrinya, nek kowe pengen dadi bojoku teng surga sok ben, nek aku mati sik aja rabi meneh. Seperti saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda demikian. Akhirnya Mudarda mboten nikah mati. Ya. Karena orang itu, para ulama menyebutkan, jadi orang itu kalau sama-sama beriman, suami istri, khususnya istri, karena suami ngapunten, walaupun saiki jenengan wedi arek rabi loro, tetep iso ora iso sampeyan tetep bojone luwih sangka siji nek teng surga, mboten teng mriki. Pasti. Tapi kalau wanita tetap satu suaminya. Baik dia pernah menikah atau belum menikah. Kalau dia pernah menikah sekali, ya itu bojone nggih niku. Nek iman. Tapi kalau nikah 2 kali dan podo-podo saleh, mengke angsal sing bojone keri. Lah kok sakne no, Ustaz, bojoku sing dhisik, ya nanti kan diganti bidadari. Bidadari kan ora enak sing elek. Nggih. Ngoten. Bidadari pas-pasan mboten enten bidadari pas-pasan, kabeh ayu. Mekaten. Niku nikmatnya nggih perbandingannya. Nah, nek enten tiyang tobat kok wis keselek nyawane peteng mriki, pun proses sakaran maut iku mboten berlaku. Nggih, mboten berlaku. Dan memang seperti itu nggih sunatullah. Jenengan nek nunggone tiyang sakit sing sakarat, cirine napa kaki pun hanyut ganteng dan merambat biasanya nggih. Kalau kerja rumah sakit apa sih? Biasanya dinginnya sama ngisor. Betul kan dingin kan dhuwur betul kan? Dinginnya kalau ngisor nih. Makanya tekan dhuwur terus biasanya hilang. Terus nek secara kesehatan saya belum bisa membuktikan, belum pernah atau saya belum tahu. Tapi ngapunten, wong niku nek pas sakarat niku luwih cepet ilangnya nek pas diduduk nih. Jadi sendek ini cepat banget. Tapi nek terlentang ini agak lama. Beda. Itu pengalaman rencang kula. Kalau amati nggih ternyata ya gitu. Itu lah hubungannya kalau nunggone tiyang sakatul maut niku napa? Jenengan saat dismulai nggih, setengah hadis mulai. Talqin la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir ucapannya sebelum meninggal, maksudnya itu ucapan la ilaha illallah, maka dia berhak masuk surga. Kata dituntun. Hadis terakhir langsung kula waca terjemahan ini.
saking sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ngendika, dadi Nabi nyritakaken riyen enten orang di zaman dulu. Nggih, orang Bani Israil dulu. Niku yang membunuh 99 orang. Ini pun pernah dengar nggih, enggak apa-apa, dibaleni ben entuk faedah. Kemudian dia dibuka pintu hatinya sama Allah, punya niatan taubat. Kemudian dia mendatangi seorang abid. Abid itu ahli ibadah. Sregep sholat tapi orang pinter. Betul, kita sebut. Kemudian dia bertanya kepada abid ini. Saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah saya itu bisa diterima tobatnya? Dia jawab apa dengan lantang? No. Ora. Maka laki-laki ini pun naik pitam. Karena dia apa? Orang ini mudah sekali membunuh orang, Pak. Seperti membunuh nyamuk. Lah kok ini kok melanjarak? Maka dia menggenapkan orang ini dibunuhlah menjadi orang yang ke-100. Niki dari hadis ini saja, potongan ini bukti bahwasanya pentingnya orang itu berilmu. Ojo jawab nek mboten gadah ilmu. Yang pertama, orang ini termasuk orang yang bodoh. Karena apa? Dia tidak paham Allah itu Maha Pengampun. Nomor 2, orang ini ahli berarti bodoh. Iki genang-genang orang sembarangan. Maksudnya iki mudah berdarah dingin lah istilahnya. Mudah membunuh. Lah kok malah gawe nesu ya Pak bantai. Gitu. Kemudian orang ini terus ingin mencari pintu tobat. Ya. Artinya Allah ya sayang sama orang ini. Maka datanglah dia datang kepada seorang alim, ulama. Ya. Yo ulama itu bukan orang ibadah, ya ibadah juga. Cuma dia juga orang yang berilmu. Ya. Maka dia bertanya ya, kepada ulama ini. Saya sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan menerima tobat saya? Jawabannya apa? Iya. Tidak ada yang menghalangimu dengan Allah tentang taubatmu. Siapa lagi yang akan menghalanginya? Enggak ada penghalang. Ini bukti. Dalil Allah mengampuni segala dosa sebesar apapun. Jenengan nek bayangne memane enek wong arep nglamar, niki enek sing anak wedok perawan. Mau dilamar. Pak, kalau badhe nglamar tapi ngapunten kula nate mateni wong siji wae lah. Ditampa mboten? Mboten mantan pembunuh. Itu baru 1 orang. Bayangkan ini 100 orang. Tapi demikian begitu Allah mengampuni. Mulai jenengan ngapunten. Ini babnya tobat kalau mboten masalah meremehkan dosa. Nek jenengan ngapunten. Burmendem. Burnakal mungkin yang-yangan zamannya sekolah. Atau itulah. Jadi preman lah. Maka itu belum ada apa-apanya dengan pembunuh 100 orang ini. Ya. Maka sangat terbuka banget jenengan untuk apa? Bertobat. Wah, aja muni ngeten. Siji, penyakit. Aja muni wis kadung akeh dosane. Nek dibandingin iki akeh ndi? Niki wis viral nek iki nek wong saiki anak Indonesia mateni 100 wong ini pun viral niki. Niki penyakit. Ya. Kalau muni wis kadung akeh. Yang kedua, penyakit lagi ialah napa? Akeh kan cani. Betul napa Pak Ustaz? Kayak penyanyi-penyanyi akeh lho, sampe neraka kan kancane kabeh nika. Padahal kita nanti apa di Syed Maryam akan mendatangi Allah farda. Kita nanti mendatangi Allah sendiri. Walaupun bareng, itu tapi nanti pengadilannya sendiri-sendiri. Didatangkan orang lain itu ketika apa? 1 kasus. Ada yang dolim tadi, kasus dolim. 2, kasus syafaat. Jenengan enggak ada anak penghafal Quran. Jenengan punya dosa tapi tidak sampai dosa ke kuburan. Itu nanti dikasih syafaat. Lanjut hadisnya. Lah, orang ini kemudian dikasih petunjuk sama orang alim. Ini pentingnya orang alim. Loh, terus keselan niki. Sik to, ngapungi to.
sama orang alim ini dikasih napa? Pedoman. Wala tarji ila ardika. Kowe tobat syaratnya ngene lho. Aja balik neng kampungmu. Suruh pindah. Karena apa? Dia bisa bunuh 100 orang kan genek sing nyegah. Artinya amar ma'ruf nahi mungkar di kampungnya itu tidak ada. Karena memang para ulama nyebutke ternyata kampungnya sing tinggal itu kampungnya para pembunuh. Pembunuh pergawean. Maka datangilah suatu negeri, suatu kampung yang di situ kampungnya para penduduknya ialah orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang soleh. Jadi dalil bahwasanya kita disuruh mencari lingkungan yang soleh. Nek milih nih anak sekolah, ya jadi timurnya sekolah kayak murah Pak Ustad, napa? Tapi cah nakal, gua dengan dia, ampun. Makanya wong dhisik napa? Sadurunge golek lemah, golek omah, delok napa? Tangga. Ini wong kan ngoten yang sepuh dingin. Nek arep golek omah, delok tanggane. Nek kula tambahi loro goleki masjid. Masjidnya seperti apa? Ya cekak masjid murah terus masjidnya seperti apa? Enten Pak masjidnya tapi telek cecak tok darah tanggo salat. Malah nggo turu kirik barang kadang. Yo enten, teng pelosok-pelosok enten, pelosokan sing tengah alas niku. Malah nggo turu kirik barang. Lah, singkat cerita, orang ini pergi ke negeri. Niki omahe. Bar ketemu iki omahe, ketemu ulama mau to. Niki negeri ahli ibadah. Nah, negeri sing sae. Lah di tengah jalan tengah-tengah niki, dia mati, dia meninggal. Nah datanglah 2 malaikat, malaikat rahmat kali malaikat azab. Sing malaikat azab, malaikat rahmat, arek dijabut nyawanya akan dibawa rohnya ke surga. Nah datang juga malaikat azab, ora iso, wong iki dosane kakean, tapi dia sudah bertobat. Malaikat rahmat debat. Nah, jadi kan ini bukti malaikat iso debat. Orang dari prasto. Nggih. Yo ora iso. Orang ini belum ada amalan soleh pun. Salat ya urung, puasa ya urung. Kan lagi tobat toh. Ya. Maka datanglah malaikat yang ketiga dalam wujud manusia. Sebagai apa? Ngadili. Loh, malaikat diadili. Ini para ulama nyebutakan kenapa malaikat ini dalam wujud manusia. Ini dalil bahwasanya manusia lebih mulia daripada malaikat. Nek iman, nek soleh. Lah nek wonge ora soleh ra iman ya ketok kaya iblis malah ngoten nggih. Lah 2 malaikat ini masing-masing adu argumen wis padha kuat karena yang satu ini belum pernah beramal soleh, yang satu ya udah, ya ndak, dia sudah beramal soleh. Ya ini apa? Taubat. Ya. Dan para ulama menyebutkan orang ini sudah beramal soleh. Tapi amalan apa? Amalan hati. Namanya apa? Taubat. Sudah menyesal. Masuk syarat tadi loh, syarat. Sudah menyesal, berlepas diri dan tidak akan mengulangi. Ya. Mengulangi ini gara-gara nesuno tok mudah. Dia sudah memenuhi syarat taubat. Sudah melakukan amalan jenenge amalan taubat. Ini bukti bahwasanya dalam konsensus Ahlussunnah wal Jamaah amalan itu ialah juga termasuk amalan hati. Tawakal, yakin, roja, khauf ini amalan. Ya wis, aja ngeyel wong loro iki atau malaikat loro niki. Diukur. Silahkan diukur luwih cedhak nang ndi. Nek luwih cedhak nang iki negeri sing jelek, maka silahkan masukkan neraka. Nek luwih cedhak niki, masukkan surga. Lah, kok darulai wonge matine pas tengah-tengah. Sak meter 2 meter ya blas, pas nang tengah-tengah. Apa niki sing malaikat pencabuté ya sekolah anu nggih ketoke, sarjana teknik sipil ketoke. Lah, akhirnya Allah melihat
taubatnya orang ini jujur, jenazahnya digeser semet, satu jengkal, digeser sama Allah. Atau sama Allah buminya suruh geser, buminya gerak seret gitu. Riwayat satu ini. Riwayat yang lain, napa niku? Mayite niku madhep mriko, miring madhep mriko. Ini artinya orang ini sudah kuat. Alhasil kemudian orang ini masuk surga. Okay. Masuk surga. Matani wong 100, urung salat, urung poso, mlebu surga. Pengen mboten jenengan mlebu surgane aja matani wong 100 sih. Pengen. Okay. Jangan mundur tobat. Salah nek jenengan ngeten. Tobat kuwi diterima nek wis tobat plus wis tumindak ibadah akeh, belum tentu. Kasusnya ini. Lah kalau Allah sudah langsung tobat, berjumatan terus qadarullah serangan jantung, ya bisa jadi nanti. Mangkatan ya Pak nggih. Ingkang saged disampaikan monggo kita semua memperbarui tobat tiap hari. Dan termasuk ciri-ciri orang yang tobat niku tidak, Allah akan senantiasa mengampuni hamba-hambanya selama dia bukan orang yang mujahirin. Orang yang berbangga menampakkan dosanya. Nek enggak ada dosa, ojo dicerita-cerita nih. Enggak boleh, itu jadi enggak diampuni. Nek cerita ngene bojone pas napa? Pulang kampung nek batu. Iki lho, ngarepane kuwi dhisik omahe yangku SMP. Ora cerita. Nggih. Atau tahu cerita dhisik tahu mendem ben ketok jagoan ngoten, enggak usah. Ya. Jadi segala keburukan yang ada di SD, SMP, SMA dan jenengan rasa cecak ke bojo. Wis kadang Pak Ustaz ya wis tobat. Ya. Si istri juga begitu, ya. Enggak usah diceritakan. Cuma kalau Allah itu menutup aib kita jangan dibuka. Ya. Ada kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.